Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dimana limpahan dan rahmatnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dari dasar kependudukan ini selesai tepat pada waktunya. Nah, untuk menghargai namanya waktu, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang keluarga berencana. Mulai dari apa itu keluarga berencana, kemudian latar belakang keluarga berencana, beserta tingkatan-tingkatan keluarga berencana dari tahun ke tahun. Kemudian ada landasan hukum dari keluarga berencana, terus ada tujuan-tujuan. Nah, ada dua tuh, namanya tujuan normatif dan demokratif. Kemudian yang terakhir adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari keluarga berencana, baik itu dampak positifnya maupun negatifnya. Nah, untuk itu simak video berikut. Like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries as we'll fall down. Let's take it slow. Where you go, I go too. Gerakan keluarga berencana merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk guna mencapai kesejahteraan. Kemudian keluarga berencana juga gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan untuk penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Keluarga berencana atau lebih akrab disebut dengan KB merupakan program yang juga secara khusus dirancang agar menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Latar belakang KB di Indonesia. Salah satu penyebabnya ialah penyebaran penduduk yang tidak merata. Ya, 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari tanah air. Dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, yakni 1,5% untuk tahun 1930 sampai dengan tahun 1961. Kemudian 2,1% untuk tahun 1961 sampai dengan tahun 1971 dan 2,3% untuk tahun 1971 sampai dengan tahun 1980. Pada slide ini, kita akan membahas tentang landasan hukum keluarga berencana. Perlu kita ketahui bersama bahwa keluarga berencana ini merupakan program yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, tepatnya pada nomor 10 tahun 1992, yang dimana dijalankan kemudian diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disebut dengan BKKBN. Nah, di sini saya akan membahas tentang tujuan dari KB atau tujuan dari keluarga berencana. Nah, pada tujuan keluarga berencana ini terdiri atas dua, yaitu tujuan demografis dan tujuan normatifnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tujuan demografisnya. Tujuan demografis dari keluarga berencana yakni upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50% pada tahun 1990 dari keadaan 1971. Nah, jikalau pertumbuhan penduduk ini berhasil, maka tingkat pertumbuhan pada wilayah Indonesia ditekan sebanyak 1% dimulai pada tahun 1990. Adapun tujuan normatifnya yakni menciptakan norma di tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai keluarga kecil. Karena dengan menyukai keluarga yang kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama kesejahteraan ibu dan anak. Sisi positif dan negatif dari keluarga berencana. Sisi positif diantaranya jumlah kependudukan dapat diatur untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian kelahiran anak bisa diatur sehingga orang tua bisa fokus dalam berbagai hal. Adapun sisi negatifnya, yakni kandungan jadi kering apabila KB terlalu lama, kemudian digunakan tidak sebagaimana mestinya. Contoh, digunakan oleh pasangan yang belum menikah.